Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahim dan juga menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tadi nyebut gelarnya susah ya Bu ya? Tidak. Gelarnya itu SOSI, cara bacanya S titik S O S I, dibaca sosis. Dibaca pernah ada yang baca gelar saya itu jadinya sosis. Bacanya tuh SOSI, Sarjana Sosial Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita manusia adalah nikmat berupa anak. Anak itu amanah. Yang namanya amanah harus dijaga. Kalau orang nggak bisa jaga amanah, berarti dia berkhianat. Orang yang berkhianat dosa apa tidak? Dosa. Kalau ada istilah anak yang durhaka, maka ada juga orang tua yang Ada nggak orang tua durhaka, Bu? Ada nggak, Bu? Ada. Siapa Ustaz? Anak-anak yang lalai terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua yang tidak peduli bagaimana anaknya hidup, kenal apa tidak dengan Tuhannya, nggak pernah diurus. Sholat atau tidak, nggak pernah diperhatikan. Bisa ngaji atau tidak, nggak ada urusannya. Itu salah satu orang tua Maka siang ini kita akan membahas bab yang berkenaan dengan fadilatu tarbiyatil aulad, keutamaan mendidik anak-anak. Ibu punya anak? Ya. Berarti punya suami? Ya. Berapa suaminya? Iya, nggak boleh lebih dari satu. Enak aja. Kalau laki-laki boleh istrinya lebih dari
Loh, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau ibu bilang nggak boleh, berarti nyalahi Quran. Perkara nanti orang itu adil atau ndak adil, itu yo masing-masing orangnya. Memang Qurannya perintahkan boleh nikah lebih daripada satu, tapi syaratnya kudu bisa adil. Kalau nggak bisa adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Tapi kan model potongan laki ibu mah susah suruh adil. Timbang urusin atu aja nggak kelar-kelar ya, apalagi suruh wah, udah satu saja. Anak itu anugerah, anak itu nikmat. Satu sisi dia juga bisa menjadi fitnah. Iya, anak itu bisa menjadi fitnah. Bisa jadi fitnah, jadi ujian, jadi cobaan bagi orang tuanya. Maka penting mendidik anak. Kita awali dengan riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa idza balagha 6 sinina uddiba fa idza balagha 9 sinina uzila firasahu fa idza balagha 13 sanah duriba 'ala shalah fa idza balagha 16 sanah zawwajahu abuhu thumma akhadha biyadihi wa qala qad addabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah kadza fil ihya. Riwayat pertama dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi bersabda. Apa sabdanya Nabi? Al-ghulamu, seorang anak, yu'aqqu itu diakikoh, yaumas sabi'i, hari ke-7 dari kelahirannya, wa yusamma, kemudian ditasmiyah. Apa itu ditasmiyah, Bu? Dikasih nama, diakikah, dikasih nama, wa yumatu, kemudian dibersihkan minal adha, dari kotoran-kotorannya. Maksud dibersihkan dari kotoran-kotorannya salah satunya dipotong rambutnya dengan cara digundul halus. Diakikoh hari ke-7 setelah kelahiran anaknya. Ustaz, hari ke-7 saya belum sanggup ngakikoh anak, duitnya sih ada, cuma duduknya masih susah. Ya Bu? Iya, emang orang habis melahirkan enak, susah gak Bu? Susah gak? Payah apa tidak? Berat apa enteng? Berat. Nyawa yang jadi taruhannya, darah yang keluar, air mata bercucuran. Gak pernah saya dengar ada orang lagi lahiran kok cengengesan, gak ada. Gak pernah itu saya lihat ada perempuan lagi lahiran cengengesan, gak ada. Mesti semuanya ketika melahirkan menangis, bercucuran air mata, keringatnya jadi satu, bahkan nyawa yang jadi taruhannya. Setiap persendian rasa ingin copot. Hampir setiap anggota tubuh rasa ditusuk-tusuk oleh jarum. Tahu saya punya bini. Begitu kan rasanya? Iya, walaupun saya gak pernah melahirkan, tapi saya punya perempuan di rumah yang pernah melahirkan. Yang tanya sekali-kali, ditemenin waktu lahiran. Ya Allah Bu, itu baru ngerasain, iya ya, perempuan lahiran begini, laki mah enak taunya naruh saham. Laki taunya cuma naruh saham, udah ditaruh, yang gondol kemana-mana siapa Bu? Ibu-ibu. Mulai dari bulan pertama udah susah tuh, bulan pertamanya udah susah.
Iya, mabok lah, ngidam lah, apa segala macam. Ngidamnya nanti macam-macam model-model. Ada yang ngidamnya biasa, ada yang ngidamnya luar biasa. Ada yang ngidamnya standar, ada yang kurang ajar. Ngidam yang biasa paling pengen makan mangga muda. Yang luar biasa pengen makan mangga muda, punya tetangga tapi nggak pakai izin. Namanya nyolong. Kalau ada perempuan ngidam kok ngambil modelnya begitu, itu anaknya pasti gede jadi rampok gitu kan. Iya, orang emaknya aja nyolong kan. Ada yang ngidamnya yo agak kebangetan. Tengah malam lakinya dibangunin, Bu, bang, bangun bang. Kenapa Bu ini bang, jabang bayi pengen duren? Kata dia, la ilaha illallah. Tengah malam jabang bayi minta duren. Itu yang minta duren emaknya apa bayinya itu? Terus suaminya bilang, Bu, ini mau di mana cari durennya wayah malam begini? Udahlah bang, pokoknya cari aja. Jangan sampai kalau nggak keturutan nanti jabang bayi ini lahir kemudian ngecesan. Ancamannya kan begitu tuh. Padahal kalau tuh anak kemudian lahir akhirnya ngeces, itu bukan sebab karena nggak keturutannya, sebab karena ibunya salah omong. Coba waktu nggak keturutan bang, kalau nggak keturutan khawatir anak kita jadi orang alim nanti bang. Ya akhirnya nggak diturutin sekalian nama suaminya biar jadi alim. Kemudian suaminya cari durian, Bu, tengah malam. Dapat jalan MT Haryono, BJ tuh pinggiran jalan ada tuh. Lagi musim baju minasa apa-apalah itu namanya. Akhirnya dibeli durian montong sekilo 60.000. Beratnya 5 kilo, yang 3 kilo udah habis. Berarti 6 kali 5 berapa, Bu? Pinter amat urusan itu ya. 300.000 dibawa pulang. Begitu diketok pintu rumahnya, Bu, nih duriannya sudah datang. Kata istrinya, bang cepat dibuka duriannya. Begitu sudah dibuka, keluar baunya. Itu istri kemudian bilang, alhamdulillah bang, udah kenyang. La ilaha illallah. Ternyata itu bini cuma kepengen nyium bau. Nanti kalau sudah makin besar, makin payah, begitu melahirkan, saking susahnya, ibu kan sudah gak perhatian tuh. Iya, maksudnya gak perhatian anak saya mau lahirnya miring kek, tengkurap kek, telentang kek. Yang penting begitu keluar, sudah kedengaran suara tangisannya, alhamdulillah, investasi bapakmu keluar juga nah, katanya gitu ya. Katanya gitu. Itu si istri kalau habis lahiran bilang sama lakinya, Pak, udah ya Pak, ini terakhir. Udah ya Pak, ini terakhir. Iya, dapat 6 bulan. Kebobolan lagi tuh. Jadi lagi alhamdulillah. Maka ketika nggak sanggup orang tua mengakikahkan di usia 7 harinya, maka boleh pada usia 14 harinya. 14 hari masih belum sanggup, silahkan usia 20 harinya. 20 hari masih belum sanggup, usia 40 harinya. 40 hari belum sanggup, si anak usia 2 tahun. 2 tahun kok masih belum sanggup, anak umur 7 tahun. Kok sampai anaknya akil, baligh, dewasa, orang tua belum sanggup ngakikohkan anaknya, maka gugur tugas orang tua mengakikohkan anaknya. Kapan si anak sudah gede nanya, Mak, saya udah diakikoh apa belum? Emaknya jawab, nah, boro-boro akikoh. Udah bisa makan tiap hari aja udah syukur, alhamdulillah. Terus anaknya bilang, ya sudah kalau gitu Mak, saya sudah kerja gajinya 20 juta sebulan, maka saya mau akikoh diri saya sendiri. Boleh apa tidak? Boleh jawabannya.
Pertanyaannya, kayaknya nih banyak yang belum diakikoh ini. Belum, banyak yang belum. Kalau ibu punya duit, berakikohlah. Insya Allah minimal kalau ada 12 orang, ini tiap pengajian menunya kambing terus ini bu. Iya, karena bulan depan ibu Ano akikoh, bulan depan ibu Ano akikoh, kambing terus sebenarnya ya. Boleh. Karena dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berakikoh ba'dal bi'tsah, setelah diangkat menjadi nabi dan utusan Allah. Umur berapa berarti? Umur berapa Nabi diangkat jadi nabi dan utusan Allah? Umur 40 tahun. Maka gugur tuh kewajiban orang tua, tugas orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Anak boleh berakikah sendiri. Saya pernah diundang untuk ngisi akikahan bu. Begitu datang ke tempat pengajian, biasa namanya akikah, kan suka ada marhabannya tuh. Giliran asyraqal, ya Nabi salam alaika. Sebelum asyraqal, saya tanya, mana bayinya? Dijawab, bayinya udah 60 tahun Ustaz. Masya Allah. Ternyata yang akikah usianya 60. Boleh, boleh 60 tahun akikah. Makanya saya tunggu-tunggu kok bayinya gak keluar. Itu kalau sampai keluar ya sama bayi bu, sama-sama gak ada giginya, cuma beda umurnya. Ya, beda umur doang, 60 tahun ya pantas saya bilang gak dikeluarin, mau sudah tua ya. Tapi boleh, gak masalah. Wa yusamma, kemudian diberi nama, kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik. Jangan ngasih nama anak sembarangan. Ustaz, nama anak saya ambil dari Al-Quran, terinspirasi dari bacaan Quran. Siapa nama anaknya bu? Syaitanir Rajim. Kan dari Quran itu, kan dari Quran itu ya. Syaitan. Ya tapi nggak begitu juga bu, masa nama anak kok Syaitanir Rajim. Kalau mau ngasih nama anak pakai bahasa Arab, tanya sama yang ngerti bahasa. Ibu jangan asal main comot dari Quran. Nanti di Quran ada tulisan Fir'aun, anaknya dikasih nama Fir'aun, dikasih nama Tabbat Siada, Abila Abiu Watam. Ini keren ini Ustaz kedengerannya, keren kedengerannya. Ini gimana gak keren kedengerannya? Wong azab semua isinya gitu kan. Kasih nama. Kalau orang kita nyebut namanya tasmiyah. Cuma orang Balikpapan ini saya lihat unik. Akikahan, beacaraan, tasmiyahan, boros banget saya bilang. Iya, ini acara apa? Tasmiyah Ustaz, akikahnya nanti belakangan lah. Orang akikah dulu. Ya, akikah sambil ditasmiyah. Karena saya memang enggak, saya bukan asli sini. Kalau di Jawa, di Jakarta itu, misalnya orang akikahan ibu, akikahan itu ya sudah. Paling mengundang tetangga, maksudnya tetangga kanan kiri atau jamaah masjid, ya biasa asyrokolan, baca tahlil, kemudian pulang kasih besekan. Di dalamnya sekaligus ada nama bayinya, misalnya Irfanuddin Hashim begitu. Misal gede bayinya, kan misal. Gak paham banget sih misalnya. Ya, itu kasih nama, udah pulang begitu. Kalau kita di sini undangan akikahan, akikahan. Dapat selang berapa bulan, ada lagi tuh undangan, orangnya sama. Ini undangan apa lagi nih? Awalnya tasmiyahan, yang kedua baru undangannya akikahan. Kenapa nggak sekalian saja? Oh, ini kan bikin pelampang apa segala macam ya di sini ya tidak masalah budaya. Tapi kalau bisa dibikin simpel dan tidak menjadi sebuah keharusan.
Jangan menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu bagian daripada sebuah keharusan. Ya maksudnya acaranya itu loh Bu. Bikin acaranya itu menjadi sebuah keharusan, tidak. Ya tidak. Ibu mau akikoh punya anak, cukup pesen sama tukang jagal, tukang sembelih. Saya mau akikoh, ada kambingnya, ada Bu, mana kambingnya, harganya sekian, ya sudah, nanti dipersaksikan. Kalau nggak sempat ke sana, tolong divideokan. Setelah divideokan, disembelih akikah atas nama anak yang mau diakikah. Kemudian kambingnya kita ambil, kemudian kita masak, setelah itu kita bagikan, itu sudah cukup dianggap sebagai akikah. Bedanya kalau akikah dibaginya matang, kalau kurban dibaginya mentah. Jangan dibalik. Akikah mentah, ibu nyembelih kambing, kambingnya berat cuma berapa kilo, dibagi tetangga-tetangganya, sentril ya, secuil, masih mentah. Tangganya nanya, apa ini? Akikah. Sudah umur kan? Kalau akikah dibaginya mentah, kalau kurban dibaginya mentah. Wa yusamma, dikasih nama, namanya yang bagus, namanya yang baik, karena nama itu bagian daripada doa. Nama itu bagian daripada doa. Wa yumatu, kemudian digundul, dibersihkan, anhul ada, dari kotoran-kotoran. Fa idza balagha sitta sinin, jika sudah sampai beranjak usia 6 tahun anak tersebut, udiba, maka ajarkan tentang adab 6 tahun. Anak kalau masih 1, 2, 3, 4, 5, itu belum patia paham. Mau dibilang begini ya tetap aja ngeyel. Anak coba Bu, kalau umur 2, 3, nah jangan lari-lari. Tambah jadi apa diem? Tambah jadi itu. Nah jangan begitu, jangan begini, tambah jadi dia. Tapi kalau anak sudah masuk usia 6 tahun, udiba, ajarkan dia tentang adab. Bagaimana kepada yang tua, bagaimana kepada yang seumurannya, bagaimana kepada yang lebih muda. Kalau ada orang tua sedang bicara, apa yang harus dia lakukan? Orang tua sedang ngobrol antar orang tua, apa yang dia harus kerjakan? Diajarkan tentang adab. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Untuk sesuatu yang sifatnya buruk pakainya tangan, cawi pakainya tangan, ngambil sampah kalau bisa tangannya tangan, tapi kalau memberi tangannya tangan, garuk-garuk tangan. Ya tergantung Bu, mana yang mau digaruk. Kalau pakai yang kanan tidak sanggup ya pakai yang kiri. Kalau pakai yang kiri nggak sanggup ya pakai yang, iya masa dipaksakan. Mau kiri nggak bisa, susah. Diajarkan adab. Fa'idha balaghatis asinin, maka kalau sudah sampai usia 9 tahun, uzila firasyahu, dipisah tidurnya. 9 tahun mulai dipisah, jangan tetap disatuin sama orang tuanya. Fa'idha balaghatalata asyarata sanah duriba ala sholah, kalau usianya sudah sampai 13 tahun, pukul kalau dia gak mau sholat. Mukulnya dengan tujuan mendidik, jangan memukul di bagian yang vital, jangan memukul di bagian yang tidak boleh untuk dipukul. Kepala misalnya jangan, karena tujuannya lebih mendidik. Fa idza balagha sitta asyarata sanah, maka apabila anak itu sudah sampai usia sitta asyarah 16 tahun, zawwajahu, nikahkan dia. Stop. Ini beda kasusnya. Ini mungkin eranya dulu. Gak usah era dulu dah. Zaman ibu-ibu nih yang sekarang usianya udah 30 kali 2. Usia berapa? Berapa? 30 kali. Si
saya nggak bilang 60. Itu yang usianya hari ini 30 kali 2. Saya mau tanya, dulu ibu nikahnya usianya tua apa muda banget? Di bawah 20, di atas 20? Umumnya di bawah ya Bu ya? Umumnya di bawah 20. Hadis ini relevan dengan era orang-orang dahulu. Orang tua dulu itu punya anak perempuan umur 20 belum nikah itu udah gelisah betul. Udah dagdikduk perawat tuh anak saya ini susah jodohnya, nggak laku. Karena nikah 20 belum nikah akhirnya sampai dimandiin kembang. Kembangnya kembang 7 dari tempat berbeda yang jumlahnya tuh 7. Airnya juga modelnya tuh air putih, air kopi, air kresek gitu. Ya Allah, orang dulu tuh punya anak perempuan 20 kok belum nikah sudah was-was. Hari ini ibu punya anak perempuan 20 tahun belum nikah, was-was enggak? Enggak. Oh, itu masih anak kuliah. Iya, orang dulu Bu 20 belum nikah, sekolah paling lulusan SD, SMP udah gak nambah, SMA boro-boro. Nah terus kalau gak belajar, gak nikah, mau ngapain lagi? Maka akhirnya orang dulu ya rata-rata sebelum 20 sudah menikah. Maka di dalam hadis ini idza balagha sitta asyarata zawwajahu. Kalau usianya 16 tahun nikahkan. Tapi tidak berlaku untuk orang sekarang. Dan juga itu bertentangan dengan hukum negara. Tapi bukan berarti hadisnya salah loh ya. Enggak, hadisnya enggak salah, hanya penyesuaian. Karena kondisi zamannya yang berubah, psikologi manusianya yang juga berubah. Anak hari ini kelas umur 16 tahun itu kelas berapa Bu? Baru SMA 1, kelas 1 ya. SMA kelas 1, umur berapa tadi tuh? 16. Lah dinikahin, dapat sebulan nikah bunting, masuk sekolah gondal-gondol kan gak lucu. Maka kelarin dulu sekolahnya. Malah anehnya sekarang sekolahnya terpaksa berhenti gara-gara bunting di tengah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tadi boleh jadi pergaulan bebasnya, boleh jadi pergaulan yang tidak ditata, sampai akhirnya anak terjebak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau sudah sampai usia pantas untuk dinikahkan, maka nikahkan. Ya kalau sekarang umumnya rata-rata 25 lah Bu ya, 25 ya. Kalau laki mah 30 juga non problemo itu. Kalau laki 30 hari ini biasanya juga nggak masalah. Cuma ya kalau perempuan nyampe 30 biasanya ibunya juga udah ketar-ketir, bapaknya udah was-was. Ini anak, orang tuanya udah pada tua begini, kok belum ada jodohnya, biasanya sudah was-was. Tapi yang namanya belum ada jodoh. Boleh jadi jodohnya ditunda oleh Allah karena dipersiapkan yang jauh lebih baik. Kan boleh jadi begitu. Ditunda jodohnya oleh Allah karena dipersiapkan yang jauh lebih baik. Ntar jodohmu masih sekolah, belum wayahnya. Ya namanya jodoh gak ada yang tahu. Ada umur 40 ketemu sama yang 20. Ada gak Bu? Ada. Ada yang sudah 60 ketemu sama yang 30. Ada yang sudah, ada yang 20 ya sama, tua ketemu muda ketemu. Loh itu di medsos ada laki-laki bujangan nikahin nenek-nenek. Nah itu kan kalau kata orang umumnya, apa mata anak muda ini kotok? Apa mata anak muda ini nggak sehat? Kok bisa-bisanya dia muda tapi nikah kepada yang sudah
Tapi apalah daya orang jodoh. Cinta itu kadang turun dari mata ke hati. Iya, dilihatnya cakep kata dia. Jadi cakep kan relatif, Bu. Kata si fulana cantik, belum tentu kata si fulan yang lainnya, relatif. Maka nikahkan, itu tugas orang tua. Maka ketika sudah dinikahkan, tsumma akhadha biyadihi, kemudian ambil tangannya, pegang tangannya, wa qala, berkatalah orang tua kepada si anak, qad adabtuka, aku telah mengajarkan adab kepada engkau, wa 'allamtuka, dan aku telah mengajarkan ilmu kepada engkau, wa ankahtuka, dan sekarang aku telah menikahkan engkau. A'udzu billahi min fitnatika, aku berlindung kepada Allah dari fitnahmu, min fitnatika fid dunya, dari fitnahmu di dunia, wa adzabika, dan juga azabmu ya Allah, fil akhirati, di dalam akhirat, kada fil ihya, demikianlah keterangan yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man khala walidun waladuhu afdalu min adabin hasanin." Tidaklah orang tua itu menjadi senang bahagia kecuali yang lebih afdal darinya, min adabin hasanin, dari adab anaknya yang baik. Adab yang bagus. Adab itu menjadi tolok ukur. Ibu punya anak perempuan, ada laki-laki mau melamarnya. Begitu datang, ya Allah, adabnya bagus, sopan santun, tata keramanya yang baik, ngomong sama orang tua yang diatur bahasanya, nggak ceplas-ceplos. Walaupun misal anggaplah pertama itu hanya sekedar pencitraan, tapi kan ibu bisa termakan betulan tuh dengan citra itu tadi, adab yang bagus. Tapi biasanya orang yang terbiasa dengan adab yang baik, adab yang bagus, itu sulit untuk membuat-buatnya atau membikin-bikinnya, karena dia sudah melalui tempaan dan berdasarkan didikan serta kebiasaan. Unggah-ungguh sama orang tua, ibu biar punya anak duitnya banyak, tapi nggak punya adab. Ini deh, pilih. Ibu pilih anak duitnya banyak, nggak punya adab, tapi punya adab duitnya nggak banyak. Pilih mana? Apa pilih dua-duanya? Pinteran kalau pilih dua-duanya. Mending anak yang beradab walaupun hartanya tidak terlalu banyak. Karena banyak kasus anak yang tidak beradab, duitnya banyak, duitnya juga gak pernah sampai ke orang tuanya. Tapi anak yang punya adab, punya rasa syukur, ya Allah, biar dikit begini yang penting ibu ngerasain lah. Kadang kalau mau ngasih duit nominalnya kecil, pulang kalau datang ya bawa buah, entah mangga 1 kilo 2 kilo, martabak terang bulan mah gak pernah absen, itu selalu hadir. Kenapa? Anak punya adab, anak punya etika, anak punya perhatian. Tapi biar anak duitnya banyak, Bu, kalau gak punya etika, gak punya adab, gak punya budi luhur, datang ya datang saja. Gak ngerti tuh beras di rumah emaknya ada apa enggak, lauk di atas meja makan ada enggak. Yang lebih kacaunya lagi, tahu di rumah emaknya gak ada beras, di meja makan gak ada makanan, dia masih bisa keluar dengan keluarga intinya, makan di luar tanpa ngajak orang tuanya, yang beras gak ada, makanan juga gak ada. Ada gak yang model begitu? Ada, bukan apa? Adabnya yang kurang baik, etikanya yang kurang bagus, nggak perhatian kepada orang tuanya. Coba kalau anak yang adabnya baik, tuh kasihannya. Ibu nggak ada beras, bapak nggak ada beras,
lauk pauk di atas meja makan juga nggak ada, udah pada makan apa belum? Tuh kalau anak yang punya adab, sudah ayo kita keluar beli beras, atau enggak ajak sekalian orang tuanya keluar, bu ayo keluar lah, makan di mana? Bodi dan itu apa di Trubus Sutra terserah lah, yang penting makan tuh punya adab ya. Maka orang tua akan bangga, orang tua merasa senang ketika anak yang dia punya memiliki adab hasan, adab yang baik, adab yang bagus. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim an Amr bin Sa'id bin As ayma aqtahu atiyatan afdalu min ta'dibihi binahwi tawbihin wa tahdidin wa darbin ala fi'lil hasan wa tajannubil qubhi fa inna husnal adab yarfa'ul abdul muluk ila rutbatil muluk. Karena adab yang baik bisa mengangkat derajat seseorang kepada derajat seorang raja. Adab yang baik itu, adab yang baik yang tadinya boleh jadi derajatnya hanya hamba sahaya, bisa naik derajatnya menjadi seorang raja. Orang-orang yang tahu balas budi, tahu berterima kasih, itu orang yang memiliki adab yang baik, adab yang bagus. Dan biasanya orang-orang yang punya adab demikian, dia akan menempati tempatnya seorang raja, sebab karena adab yang dimilikinya begitu indah, begitu bagus. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abu Dzar qala, beliau berkata, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu aku pernah duduk di sisi baginda Nabi, wa idza bil Hasan wal Husain, dan di sana juga ada Sayyidina Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa Hasan Husain ini, Bu? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari anak seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya istri namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga masih keluarga sama Nabi, sepupu. Karena Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu saudara dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Abu Thalib punya anak, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Berarti Nabi sama Sayyidina Ali apa hubungannya nih? Sepupu sekali. Ya kalau di kita ada sepupu sekali, sepupu dua kali, dan bahkan sepupu berkali sepupu berkali-kali ya. Itu siapa? Sepupunya sepupu, sepupunya sepupu, sepupunya ya berkali-kali itu sudah. Lah ada Sayyidina Hasan dan juga Husain yang raqiba ala katifi jaddihima. Rupa-rupanya Sayyidina Hasan dan Husain ini, beliau berdua sedang naik di atas pundaknya baginda Nabi. Falamma fa'ala katifi jaddihima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Nabi yuhaddisuna, sedang berbicara dengan kami. Falamma farada min hadithihi, manakala telah selesai Nabi dari bicara, qala lahuma, maka Nabi berkata kepada Sayyidina Hasan dan Husain, inzila, turunlah duhai Hasan dan juga Husain. Inzila, turunlah kalian berdua ya auladi, duhai anak-anakku. Fa aqbala Aliyun karramallahu wajhah. Kemudian datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu kadang disebut radhiyallahu anhu. Beliau juga punya istilah karramallahu wajhah. Artinya Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa kok alasannya dimuliakan bisa begitu, Bu?
Kan kalau yang radhiyallahu anhu itu sudah biasa tuh, semoga Allah meridhoi beliau. Nah Sayyidina Ali itu beda sendiri, punya juga karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina. Satu. Alasan yang pertama, ada beberapa nih. Alasan yang pertama, karena Sayyidina Ali, ini alasan yang pertama nih riwayatnya, karena Sayyidina Ali tidak pernah memandang kepada aurat atau kemaluannya sendiri. Kalau model kayak kita kan berkali-kali mandang kemaluan sendiri, aurat kita sendiri. Yang kedua, dan ini yang paling masyhur pendapatnya, karena Sayyidina Ali tidak pernah memandang wajahnya kepada berhala. Maksudnya gak pernah mandangnya begini, Sayyidina Ali itu orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan anak-anak. Maka kalau ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam, Bu? Hah? Benar, tapi ya belum tepat. Benar, tapi belum tepat. Nah, jawabannya tuh ada 3. Dibagi. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam terbagi kepada 3 golongan. 1 dari golongan laki-laki dewasa, yang kedua dari golongan perempuan dewasa, yang ketiga dari golongan anak-anak. Anak-anak diwakili oleh Sayyidina Ali, perempuan diwakili oleh Sayyidah Khadijah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari laki-laki dewasa ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu orang yang 3 pertama kali memeluk agama. Maka Sayyidina Ali nggak pernah nundukkan kepada berhala, nggak pernah nyembah berhala, sehingga beliau mendapat julukan karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah beliau. Maka ketika datang Sayyidina Ali, falamma ra'ayahu, manakala Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidina Hasan dan Husain yang beliau berdua naik ke atas pundaknya baginda Nabi, padahal Nabi sedang berbicara dengan para sahabat, maka khafahu, menjadi takutlah Sayyidina Hasan dan Husain. Wa nazala, kemudian turun berduanya. Berdua itu tadi an dhahri jaddihima, dari pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, maka Nabi berkata kepada Sayyidina Hasan dan Husain, ma balukum? Qala khifna min abina. Kata Nabi bilang sama cucunya nih 2, kenapa kok kamu jadi kayak orang takut begitu? Kata Sayyidina Hasan Husain, khifna min abina, kami takut ada ayah. Fa'aqbala Aliun radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali menghadap kepada 2 anak itu tadi, wa darabahuma, kemudian memukul keduanya. Wa qala, berkata Sayyidina Ali, al adabu khairul lakuma, adab itu jauh lebih penting bagi engkau berdua. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, di sini Nabi masih bela nih, Bu. Ya Ali, duhai Ali, la tanharil Hasan wal Husain, jangan engkau bentak Hasan dan juga Husain. Fa innahuma, karena keduanya raihanatai wa rahata qalbi, keduanya adalah harum-harumanku dan juga penenang daripada hatiku, wasariratu kabidi, dan juga penenang daripada jantungku. Faqala Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Ali berkata, sam'an wa ta'atan, siap ya Rasul, saya dengar, saya taat. Tuh biasanya gitu tuh, kakek nenek kalau ada orang tua lagi marahin anaknya, yang dibela siapa? Yang dibela siapa? Cucunya. Padahal yang aslinya cucunya cucunya adabnya kurang baik. Tapi kalau nenek kakek itu udah punya cucu, itu rasa cintanya ya berubah.
Dulu waktu belum punya cucu, anaknya jauh nih Bu ya. Kalau nelfon yang ditanya siapa? Anaknya. Gimana nak, kabarmu sehat? Sehat Bu. Ibu gimana, sehat? Udah makan kamu nak? Masak apa istrimu? Bla bla bla. Oh, macam-macam tuh. Begitu udah punya anak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Boro-boro tuh orang tua nanya kita. Malah tahu-tahu mana cucu-cucu. Udah kangen ini mau ngomong. Anaknya sampai bingung, udah gak ditanyain sama sekali sekarang. Tapi memang seperti itulah. Itu yang bahasa Nabi dibilang jangan dibentak, jangan dimarahin. Hasan Husain cucu saya dua itu kesenangan hati saya, pelipur lara saya. Jangan dimarahin dong Ali. Ya Sayyidina Ali manut, yang ngomong Nabi. Kata Sayyidina Ali, sam'an wa ta'atan, siap ya Nabi, enggak saya marahin. Tapi apa kemudian yang terjadi? Kemudian fanazala Jibril, turun malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala, kemudian berkata, ya Muhammad, duhai Muhammad, al-haqqu yaqul, Allah yang maha hak yaqulu, berkata kepada engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Utruk aliyan yu'addibuhuma, ashbi'u awladakum wa ahsinu asma'ahum wa tibu abdanahum turzaku syafa'atahum. Falamma sami'a bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu Allah syafa'atahu. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amaluhu 'alaihi kadza fi riyadis shalihin. Kata Allah kepada Nabi, disampaikan oleh malaikat Jibril, duhai Nabi, Allah berpesan kepada engkau, utruk aliyan, biarkan Ali mendidik anaknya. Nabi ditegur secara gak langsung. Kan tadi sama Nabi dibela itu Sayyidina Hasan Husain, Ali jangan dimarahin, biarin wong itu kesenangan saya, pelipur lara hati saya, biarkan saja, wong saya juga gak masalah kok dinaikin di atasnya. Tapi kemudian oleh Allah ditegur, duhai Nabi, utruk, biarkan Aliyan, Sayyidina Ali, yu'addibuhuma, mengajarkan adab keduanya. Maka kakek nenek kadang ya harus diem ketika ada orang tua memarahi jangan dibela-bela. Kamu ini marahin anak terus, yang jelas-jelas anaknya salah. Ya kadang-kadang sampai ada, ya oke lah, anak kecil, nenek kakeknya dipukul, tapi nenek kakeknya, anak bagus, anak ganteng, lu mukul kok dibilang bagus, ganteng dari Hongkong. Orang tuanya marah, kamu kok main pukul sama nenekmu, sama kakekmu. Terus nenek kakeknya bilang, gak apa-apa, orang gak sakit ini. Salah ibu jadi kakek dan nenek, salah. Biarin orang tuanya marahin. Kamu mukul kakek dan nenek sama seperti mukul ayah dan ibu. Karena nenek dan kakek itu adalah orang tua ayah dan ibu. Dan dipukul itu sakit, gak enak. Kalau perlu contohin, ceplok, sakit gak? Iya sakit, biar tahu rasanya sakit, bahwa dipukul itu rasanya sakit. Nah ini anak suka kebablasan Bu, dia mukul didiemin, dia mukul diantengin, gak ditegur, gak diajarkan. Itu berarti gak diajarkan adab. Maka asbihu, buatlah kenyang anak-anak kalian. Anak dikenyangkan, jangan sampai jangan sampai kego. Khawatirnya kalau anak gak kenyang, dia nyari makan di rumah tangga, rumah orang. Atau mohon maaf karena anak sering kurang kenyang, akhirnya kalau main ke rumah orang dia mudah untuk minta. Iya, dikit-dikit anak tetangga ini dia minta. Kenapa? Karena sendirinya merasa kurang. Ya maksudnya kenyang itu tidak mesti makanannya harus mewah. Ini penting kenyang lah, begitulah.
Yang penting kenyang. Asbi'u auladakum wa ahsinu asma'ahum. Namanya kasih yang bagus-bagus. Jangan namanya Podium lagi, Tukicat lagi, Martina lagi, Sudirah lagi. Ya. Udah itu nama orang do. Tapi anak sekarang namanya wah keren-keren bu, panjang-panjang kayak gerbong kereta api. Itu kalau giliran pengabsenan sekolah, waktu jam belajar habis buat ngabsen doang gitu. Namanya bisa 4 gerbong panjang-panjang. Maka asinu asma'ahum wa tibu abdanahum. Punya anak itu badannya biar pada bersih, pada wangi. Kadang-kadang ada anak udah sore masih keleleran, ingusnya bebereran, iya baunya udah matahari, nggak karu-karuan. Orang dulu itu, ya saya salut sama orang dulu. Orang sekarang mentok punya anak itu paling 2 bu, ya. Orang dulu punya anak 5, 6, 7, bahkan kayak kesebelasan sepak bola. Itu aja masih punya cadangan 4, berarti 15 anaknya. Itu ya dilihat anaknya yang bersih-bersih, gagah-gagah, ganteng-ganteng, ya. Pinter-pinter. Orang sekarang punya anak 2, keleleran, yang satu ingusan, yang satu pempesnya sampai ngewer-ngewer, belum diganti-ganti. Kenapa? Ternyata emaknya sibuk bikin postingan, update statusan, YouTubean dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, orang tua dulu tuh bu ya. Ya saya ingat banget zaman saya kecil itu almarhumah ibu saya itu Masya Allah anaknya 5. Itu yang kalau saya sampai diakui nama teman SD saya yang sekarang udah gede, kita ada grupnya. Lu pada inget gak kata orang Jakarta? Dulu siapa? Kalau sekolah yang paling klimis rambutnya, yang paling harum katanya. Dia jawab, oh no, kiainya katanya itu. Maksudnya saya gitu Ustaz katanya. Iya, sampai teman saya itu bilang gitu karena memang nyatanya ya. Ibu saya itu rewel banget kalau udah mau sekolah ya. Minyak dulu tuh kurang garing tau ya bu ya. Minyak kurang garing tuh, Masya Allah. Itu minyak kurang udah klimisnya gak kira-kira. Wah disisirin berat, ya Allah. Saya diparfumin, dibedakin, perang dulu tuh. Kadang-kadang itu ternyata ajaran Nabi. Itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibu abdanahum, bersihkan, jadikan harum badan anak-anak kalian. Jangan sampai laki pulang kerja anak masih gak keurus. Ini udah punya asisten rumah tangga, tapi anak masih keleleran. Orang dulu udah hebat lah, orang dulu itu top lah ibu-ibu orang dulu nih. Ini kan mayoritas gak punya asisten rumah tangga tuh. Yang orang-orang dulu mayoritasnya ibu ya. Iya, nyucinya masih manual. Rusak-lusuk. Sekarang tinggal masukin, pencet, muter. Airnya tahu-tahu kebuang sendiri, ya Allah. Maka kemudian tibu abdanahum turzaku syafa'atahum, maka nanti kalian akan mendapat syafaat dari anak-anak kalian. Falamma sami'a bidzalika, manakala Nabi mendengar hal tersebut, maka qala, berkata baginda Nabi, ya masyarul muslimin, duhai segenap kaum muslimin, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, siapa orang yang dikaruniakan anak, fa'alaihi, maka atas orang tersebut, bita'dibihi, untuk mendidik anaknya, wa ta'limihi, dan mengajarkan anaknya, fa inna man alima, fa inna man allama, maka sesungguhnya siapa orang yang mengajarkan waladahu, anaknya, wa addabahu, dan mendidiknya, razzaqahullahu syafa'atahu, Allah akan memberikan karunia berupa rizki syafaat dari anak-anaknya. Ibu kalau mau dapat syafaat anak, syaratnya didik mereka, ajarkan mereka.
Tapi kalau anak nggak pernah dididik, anak nggak pernah diajarkan, kita tidak akan meraih syafaat dari anak tersebut. Sebagaimana dilanjutkan oleh baginda Nabi, wa man taroka, siapa orang yang meninggalkan waladahu, anaknya jahilan, kok kondisinya itu bungul, bodoh, karena anaknya nggak pernah diajarkan, nggak pernah dididik sehingga dia menjadi bodoh. Karena kullu dzambin amaluhu, kullu kana dzambin amaluhu alaihi kada fi riyadis shalihin. Maka tiap kali anak melakukan dosa, orang tua akan mendapatkan bagiannya. Sebab karena anak nggak pernah dididik, nggak pernah diajarkan untuk mengerjakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nasihat baginda Nabi, bukan nasihat saya, nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk anak-anak kita, bagaimana kita harus berlaku untuk juga nanti mendapatkan manfaat dari syafaat anak-anak kita kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, langsung doa. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا منع عبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفعنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, ini saya ada brosur umroh untuk keberangkatan November. Insyaallah berangkatnya bareng saya, minta tolong untuk dibagikan. Mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin berangkat bisa bergabung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.